sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah pohon ini, Pak? Kurang lebih 7 tahun lah. Kalau dipikir-pikir nih, apa nggak ngeri nih Pak tinggal di sini? Ya, kalau dibilang ngeri sih ngeri. Ada gangguan-gangguan begitu Pak? Banyak gangguan mah. Ya, Gangguan manusia atau makhluk-makhluk gaib? makhluk gaib di sini banyaknya. Ya teman-teman, sekarang saya lagi berada di rumah pohon. Ini rumah tinggi sekali. Nah, sekarang saya bersama pemiliknya. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Sakrani. Pak Sakrani. Pak Sakrani, ini Bapak tinggal di rumah pohon ini udah berapa lama nih? Kira-kira 7 tahunan lah. Sudah 7 tahun di sini. Kenapa nih Pak? Ya, sejak kabur dari rumah tadi. Oh, semenjak pergi dari rumah, Bapak bikin rumah pohon. Oke, yaudah. Kalau ini saya lihat ada rumah pohon 2 Pak. Di sana ada punya Bapak juga ya? Oh, punya Bapak juga dua-duanya. Ya teman-teman, sekarang saya berada di ketinggian sekitar 5 meter ke bawah. Tepatnya di atas pohon. Ini agak ngeri. Ini ada rumah pohon yang mana pemiliknya adalah Bapak Sakrani. Ini rumah yang cukup unik, yang sangat unik saya pikir ya. Ini pergerakan saya saya agak takut-takut harus berpegangan. Rumah ini di pinggir sawah, dan di pinggir kali juga tuh di sana. Nah, di sinilah Bapak Sakrani tinggal sudah kurang lebih selama 7 tahun. Bapak Sakrani tinggal di atas pohon ini. Nah, sekarang Bapak Sakrani sedang membuat rumah pohon satu lagi yang lebih unik dari ini, lebih bagus. Nah, di mana? Ikuti terus video ini. Oke, sekarang saya mau turun dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa karena ini lokasinya sangat ekstrim, teman-teman. Oke, saya turun dulu, saya matikan handphone biar kameramen yang mengambil dari bawah. Nah, sekarang saya sudah turun dari rumah yang sangat ekstrim ini. Nah, ini pemiliknya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Sakrani. Pak Sakrani. Katanya Pak Sakrani udah tinggal 7 tahun di atas siapa ya? Iya. Kenapa nih, Pak? Kenapa memilih rumah yang ekstrim begini? Biar nggak ada orang lah. Biar nggak ada yang nemuin orang. Oh gitu, biar nggak menyendiri lah. Oh, pengen menyendiri, biar nggak ada yang nemuin Bapak gitu ya. Nah, ada apa nih sebenarnya dengan Bapak Sakrani? Nanti akan kita ulik, akan kita kuliti beliau ini. Ada apa sesungguhnya kok bisa-bisanya menyendiri di atas pohon? Jangan lupa ikuti terus vlog Detik Asa bersama Bapak Sakrani yang tinggal di rumah pohon. Nah Pak, sekarang kita lihat rumah Bapak yang di sana yuk. Yang satu lagi. Jadi Bapak Sakrani ini rumah lamanya yang sudah dihuni selama 7 tahun. Nah sekarang Bapak Sakrani sedang membangun sebuah rumah pohon juga. Jaraknya sekitar 150 meter dengan yang rumah lamanya. Yuk sekarang ikuti terus perjalanan kami. Nah,
teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah pohon yang kedua. Nah, yang ini lebih unik lagi karena ini 2 tingkat, difungsikan yang di bawah dan di bagian atas. Nah, Pak, ini sudah rampung, Pak? Sudah selesai atau bagaimana? Belum ya. Oh, itu belum selesai. Belum selesai. Tinggal apa? Lagi lah atapnya, tinggal separuh. atap ya. Itu kan gini, Pak, itu kan sudah ada. Iya. Kenapa Bapak bikin lagi nih? Ya buat kanan kiri, kalau tidur di sana enak, biar buat apa? Buat ngadem-ngadem di sana, Ngadem. pohonnya itu lebih rindang ya. Rindang. Kalau Kalau ada lagi tanamannya di sana. oh gitu Kalau ya. di sini ada yang kalau apa? Mau kerja di sini istirahatnya di sana, kalau kerja di sini Oke. istirahatnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat, Pak. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Sekarang kita, ayo teman-teman, kita lihat ke atas seperti apa bangunannya. Nah, sekarang kita di lantai bawahnya. Lantai bawahnya di sini nih. Nah, ini ruangan yang di bawah, Pak. Ini ruangan ini sebagai apa nih, Pak? Masak. Dapur ya? Oh, dapur. Dan Oke. baju. Nah, ini pakaian-pakaian Ya. Bapak Sakrani semua, tapi ini cukup kreatif. Ini ada lemari-lemari gantungnya. Lemari gantung. Nah, di sini ini apa nih, Pak? Ini apa nih? Ini tembok. Oh, ini tembok. Sebelah ya. Kan pohon rangdu itu. Oh, ini pohon ya? Pohon rangdu nutupin aja. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, ini pohon ya? Batang pohon. Batang pohon. Oke. Nah, ini dapur di sini. Dapur. Nah, sekarang kita ke atas di tempat peristirahatannya. Sekarang kita ke atas. Di ruangan atas kita buka sepatu aja, takut licin. Ruangan ini, yang rumah pohon ini lebih lega dan lebih estetik dibandingkan dengan rumah pohon yang pertama. Kalau yang pertama betul-betul tempat tidur aja, Pak ya? Iya. Nah, betul-betul itu tempat tidur dan space sedikit. Nah, kalau yang ini benar-benar bisa difungsikan untuk beristirahat, ngadem-ngadem, ngopi-ngopi cantik di sini nih, ngopi-ngopi cantik di sini. Tuh, beliau menaruhkan meja juga. Ya, teman-teman, jangan ada yang iri kalau saya lagi bersantai di rumah pohon Bapak Sakrani ini. Ini pemandangannya betul-betul enak, indah, dan tiupan angin sawah yang begitu luas ini membuat suasana tuh lebih adem, lebih enak ya. Apalagi ini sore-sore nggak ada panas, ini lebih nikmat di sini. Apalagi ketika kita ditemani oleh secangkir kopi, kemudian cemilan-cemilan, goreng pisang, goreng singkong. Nah, ini akan lebih nikmat, lebih terasa auranya bahwa kita tuh berada di sebuah rumah pohon gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngobrol bersama Bapak Sakrani. Ya. Pak Sakrani, Iya. ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Tetapi saya izin dulu nih, boleh nggak saya nanya-nanya tentang Bapak? Tetapi bukan hal-hal pribadi banget. Iya. Tetapi jika pertanyaan saya Bapak tidak berkenan, Iya. nah Bapak nggak usah jawab. Iya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, dari tadi kita belum berkenalan dengan Bapak Sakrani ya. Bapak, saya relawan Detik Asa ya. Saya relawan Detik Asa, nama saya Asril gitu. Nah, kenapa saya mendatangi Bapak? Iya. Tadi saya begitu lewat melihat ada rumah pohon yang pertama yang jaraknya tidak begitu berjauhan, kemudian kita tertarik. Kemudian kita mampir ke sana, tidak ada orang, dan kita samperin ke sini, ternyata kita bertemu, Bapaklah orangnya gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah pohon ini, Pak? Kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun hidup menyendiri di Ya, di pohon itu. Iya, di sini ya. Di rumah pohon ini. Dan nggak ada tetangga. Iya, nggak ada Ya, nggak ada tetangga. tetangga. Cuman saya sendirian sini. Cuman Bapak sendiri. Iya, sendirian. Kalau dipikir-pikir nih, apa nggak ngeri nih Pak ditinggal di sini? Ya, kalau dibilang ngeri sih ngeri. Nah,
Banyak yang ngomong ngeri lah, ya biasa aja kalau udah ini udah netral mah. Biasa aja ya. Biasa aja. Selama ini Pak, Selama ini 7 tahun Bapak di sini tinggal di tempat sendiri. Menurut saya itu di atas pohon, kalau di mistis-mistisin, ya mistis. Kalau kita lihat auranya gitu. ya lumayan. Pak, kalau Bapak kalau malam-malam tuh, ada nggak? Ada gangguan-gangguan begitu Pak? Banyak gangguan mah. Banyak gangguan. Banyak sih tuh Pak. Apa itu contohnya? Maksudnya gangguan apa nih? Ya. Gangguan manusia atau makhluk-makhluk gaib? Makhluk gaib di sini banyaknya. Ya banyaknya makhluk gaib di sini. Termasuk binatang gaib. Binatang-binatang gaib, Iya, gaib. seperti itu. Apa tuh yang pernah Bapak alamin yang paling ekstrim? Yang menurut Bapak ini, wah cukup ekstrim lah yang Bapak alamin. Apa hal apa yang pernah Bapak lihat? Ya kayaknya walaupun cukup ekstrim, kayaknya biasa aja, orang udah lama ya tinggalnya. Udah lama, iya. biasa aja Iya, gitu. dibilang ekstrim ya, dibilang gimana ya, biasa gitu. Pernah menunjukkan wujudnya? Banyak wujud mas, yang nggak ada kepalanya, yang ini apa harimau, apa ular di sini banyak sini mah. Banyak. Pocong kuntilanak juga banyak sini. Tempatnya ini mas sebenarnya Pak. Tempatnya ya. Kalau di situ tuh, itu itunya istananya. Di mana? Ada istananya. Oh, pernah nggak Bapak diganggu? Iya, kalau saya ngeganggu pasti diganggu. Kalau nggak ngeganggu mah enggak lah. Kalau sini malah, soalnya ada yang punya kawasannya ngomongnya. Oh, jadi ada yang punya kawasan, kawasan gitu ya, ngomong istilahnya. Jadi nggak bisa sembarangan Nggak di sini. bisa sembarangan. Akan diganggu, dia akan menampakkan wujud Pak ya berarti Iya, ya. paling wujud dia. Menampakkan wujudnya ya. Oke, nah Kalau ini nggak kuat di sini mau lu jangan ya. Jangan ya. Iya. Oke. Oh, Pak, selama Bapak di sini ya. pernah nggak keluarga Bapak menemukan tempat persemedian Bapak? Nggak pernah. Nggak pernah. Jarang saya enggak. Nggak pernah. Iya. Mereka nggak pernah ke sini. Nggak pernah sini. Mereka nggak pernah mencari Bapak. Nggak pernah ya. Nggak pernah mencari. Nggak pernah. Bapak nyaman tinggal di sini. Ya nyaman sih. Lebih nyaman di sini daripada di tempat bini apa di tempat orang tua juga. Lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini. Lebih ya. nyaman di sini. Oke. Nah ini Bapak bilang lebih nyaman di sini ketimbang di tempat istri Iya. ataupun di rumah orang tua. Iya. Apa yang terjadi dengan Bapak? Ya pengen mandiri aja itu. Biar nggak nyusahin orang lain gitu. Tapi kan istri Bapak kan bertanggung jawab terhadap Iya. istri. Cuman dianya intinya apa ya, nakal lah. Istrinya. Iya. Kabur dia di Arab. Lagi di Arab ngomongnya. Oh, istri. Pergi di Arab. Oh, Bapak ditinggal Iya, istri ke ditinggal istri. Arab. Iya, Kemudian di Arab. Bapak juga meninggalkan Bapak. Meninggalkan, nggak mau. iya. Jadi waktu dia pergi ke Arab itu sepengetahuan Bapak, seizin Bapak atau bagaimana? Enggak. Nggak minta izin? Nggak minta izin, mak. Makanya saya nggak boleh kalau pergi ke Arab saya pulang. Kan gituin. Iya. Kalau pergi ke Arab saya pulang, kalau nggak pergi saya dudukin. Makanya dia kan Kalau nggak pergi, Bapak pulang. Dia pulang. Kalau dia tetap di rumah. Iya. Iya. Jadi buat apa Bapak Buat pulang ke apa? rumah? Pulang ke rumah nggak ada istri. Iya. Akhirnya Bapak Sakrani mengasingkan diri di pinggir kali di rumah pohon ini gitu. Bapak punya anak? Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Jadi berhubungan dengan istri ini sudah berapa tahun Pak? Hubungan Kurang Bapak? lebih 5 tahunan. Sudah 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahunan ya. Ya, Selama ini berjalan harmonis saja. Harmonis aja ya sih. Tapi istri memaksa untuk Memaksa pergi ke Arab. ke Arab. Bapak tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Kenapa? Ya kalau tidak mengizinkan kayak gimana gitu ya. Punya istri kayak nggak punya istri, kalau nggak ada istri makan. Iya. Iya. Jadi kayak nggak punya istri, Iya. ditinggalin. Iya. Tapi kan begini Pak, saya melihat ya orang-orang istri-istri yang pergi merantau ke Arab, dia mengirimkan uang ke kampung, terutama tuh buat suami. Iya benar.
tanggapan Bapak bagaimana? Tapi tanggapan saya mah beda ya. Ya orang masih beda-beda sih. Iya. Saya maunya walaupun sedikit bisa bareng-bareng dimakan daripada besar tapi nggak bareng-bareng. Kayak gimana gitu rasanya. Iya. Jadi sekarang nih Bapak merasa tidak dianggap. Iya. Tidak dianggap, sudah dilarang. Dia malah pergi tanpa izin. Tanpa izin ya. Ya, jadi inilah keputusan yang beliau ambil, meninggalkan rumah, mengasingkan diri ke atas pohon. Ini sudah 7 tahun beliau tidak pulang ke rumah orang tua maupun ke rumah istri. Rumah istri, iya. Ini sudah sangat lama Bapak Sakrani mengasingkan diri di sini. Ya. Andaikan nih Pak, andaikan istri Bapak nih pulang, kemudian menjemput Bapak, dia berjanji tidak akan pergi lagi, Bapak akan menerima? Bapak akan pulang? Nggak tahu sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi belum bisa memberikan jawaban ya. Itu kan masalah hati ya. Nggak bisa, mungkin tidak bisa diucapkan juga di sini karena beliaulah yang tahu seperti apa istrinya. Jadi tidak mudah mengambil keputusan Pak ya. Pulang ataupun tetap di sini gitu. Tetapi Bapak, sepanjang hubungan rumah tangga Bapak masih bisa diperbaiki, masih. saran saya Bapak pulang, tapi ya harus ada istri. Ya, andaikan ini istrinya mau kembali gitu. Ya, saran saya sih Bapak terima. Bapak pulang daripada Bapak mengasingkan diri seperti ini. Kita kan tidak tahu Pak apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Sekarang Bapak tinggal sendiri di sini, jauh dari orang-orang. Pak, ini kalau saya jujur saya betah di sini. Ya, saya betah, enak, tempatnya adem, anginnya cukup menenangkan hati. Ya, seperti apa perasaan Bapak ketika tinggal di sini? Rasanya nyaman, tenang. Ya nggak ada inilah orang-orang yang biasa ngomongin apalah itu. Jauh dari guncingan. Jauh dari guncingan orang itu. Ya rasanya tenang aja di sini mah. Tenang ya. Jadi Bapak betul-betul betah di sini betah, ya. Nah, Bapak kan bikin seperti ini. Ini kan butuh tenaga. Ini diupahkan atau bagaimana Pak? Sendiri. Oh, ini Bapak ngerjain sendiri? Sendiri ya. Kalau diupahin Mak, apalagi buat jajan, buat ngupahin aja nggak ada ya. Jadi ini ngerjain sendiri bertahap ya. Bertahap. Kadang malam, kadang siang. Tentunya ini kan butuh modal Pak untuk beli-beli kayak begini nih. Atau dari bahan-bahan ini? Dari sininya cuma paku aja beli mah ya. Oh, paku aja yang beli. Kalau ini mah bahan-bahan yang Bapak dapat dari sini alamannya. Iya, dari alam. Kayak bambu, mungkin ada pohon bambu Bapak ambil gitu ya. Oke. Nah, ini berapa lama Pak Bang bikin seperti ini nih? Udah berapa lama? Ada 3 bulan nih, belum selesai. Oh, ini udah 3 bulan. Iya. 3 bulan ya. Sudah 3 bulan masih belum selesai. Ya kan? Ini sudah 80% teman-teman. Udah 80% jadi. Tinggal sedikit lagi lah. Ini. Ya kebanyakan nyari rezeki lah, dibagi-bagi. Oke. Nah Pak, kan Bapak kan tinggal di sini. Terus buat makan Bapak dari mana? Ya dari kuli-kuli, dari sawah. Ada orang ini. Oh, Bapak nguli di sawah? Iya, nguli tiap hari. Sawah Bapak atau Bapak menjadi kulinya? Kulinya saya. Oh, kulinya. Kadang macul, kadang inilah. Oh, Bapak jadi kulinya ya? Kadang jualan daun pisang. Jualan daun pisang. Bapak ambil daun pisang, dijual ke pasar gitu. Ya. Nah, dari situ bisa Bapak dapat uang ya? Iya, dapat dari uang. Rata-rata Bapak nguli tuh ya setiap hari? Enggak. Kalau ada tiap hari. Kalau panen sih hampir setiap hari. Ya, nah, rata-rata Bapak dapat penghasilan berapa Pak sehari kalau lagi nguli? Kadang 100, kadang 70. Oh, antara 100 dan 70 ya? Iya, paling besar 100. Paling besar 100? Iya. Dari pagi sampai sore gitu ya? Iya. Ya, dengan tinggal di tempat seperti ini Pak, sampai kapan Bapak akan tinggal di sini Pak?
Ya nggak tahu ya. Ah, Ya nggak tahu nih. belum tahu ya. Belum tahu. Nah, menjalani itu Jalani aja ya, dijalani aja, aja. jalanin aja. Sampai di mana ujungnya? Sampai ujungnya. Iya, 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 iya. Bapak kan tinggal di sini sendiri, Iya. Pak ya, sendiri, mengasingkan diri. Ada nggak sebuah penyesalan dalam hidup Bapak sekarang? Nah, kayaknya nggak ada. Kita syukurin aja, nikmatin aja lah hidup. Nikmatin Iya. aja. Jadi menjalani hidup Iya. dengan apa adanya, Apa adanya, ya. sembari berusaha ya. Iya. Ketika kita menyesali, tidak akan memperbaiki Iya, keadaan ya. keadaan. Tidak akan memperbaiki keadaan. Iya, Yang benar. ianya hanyalah membuat kita semakin terpuruk. Sakit, iya. Semakin terpuruk. terpuruk. Karena kalau dibilang kalau orang yang tidak kuat ditinggalkan istri yang tidak patuh terhadap seorang suami, itu rasanya mungkin sakit Pak ya. Sakit ya. Sakit. Tapi Bapak Sakrani dengan cara inilah beliau menenangkan diri tinggal di rumah pohon. Nah Pak, apa harapan Bapak ke depan Pak? Harapan sih lebih baik dari yang ini. Lebih baik dari yang Iya. ini. Nah, Pengen. mungkin ada keinginan untuk bersatu lagi atau Iya, bagaimana? Iya, pengennya punya keluarga. Punya keluarga gitu ya. Membina hubungan rumah tangga Rumah yang tangga, ya. harmonis ya. Harmonis, iya. Harmonis, tinggal bersama anak-anak, anak-anak, iya. diberikan keturunan. Iya. Gitu ya. Nah, ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Sakrani terkabulkan apa yang diinginkan Bapak. Amin. Ya, tergenggam segala harapan-harapan Bapak. Ya. Ya, Iya. mudah-mudahan Pak ya. Yang penting Bapak tetap semangat, tetap berusaha mencari nafkah, minimal buat diri sendiri dulu, Iya, iya. karena istri sudah pergi ada. entah kemana. Iya, Ya, benar. Pak sedikit buat buat ini, buat beli rokok Oh, ya. iya. Tanpa persiapan sayanya. Oke, ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Iya, Nah, amin. kalau di sini Bapak butuhnya apa nih? Beras? Saya paling beras lauk kadang-kadang. Beras lauk ya, kayak telur, mie kayak gitu ya. Enggak sih, paling Hah? beras. Oh beras ya? Beras, ya, Oh beras barang-barang. itu yang paling penting ya? Ya, penting. Nah, yaudah insya Allah kedepannya kita akan kesini lagi, mudah-mudahan ya. Saya akan datangin Bapak lagi. Iya. Beras butuhnya? Paling beras barang-barang, minyak. Oh minyak ya? Kalau lauk malah kadang-kadang makan pakai ini aja. Apa? Jantung. Oh jantung pisang kayak gitu jantung ya? pisang, Karena iya. banyak di sini ya? Iya. Oke. Ya baik teman-teman. Ini hari sudah sore. Mungkin kita cukupkan dulu ngobrol dengan Bapak Sakrani. Insya Allah ke depan kita akan berkunjung lagi ke sini. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.